Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Melisa Trisundari, guru kelas MI di Min 10 Langkat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 3 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Berikut saya tampilkan video praktik pembelajaran matematika di kelas 5 dengan tema perkalian pecahan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua? Oke, hari ini pelajaran apa? MTK. Oke, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Ibu mau cek kerapian kalian dulu. Coba berdiri semuanya. Oke. Bajunya dirapikan, yang belum rapi bajunya dirapikan. Pecinya diluruskan. Udah semua rapi? Oke, silakan duduk kembali. Mem absen dulu ya. Adila Anissa, Adrian, Ahmad Aufa, Aidil, Alia, Akira, Syifa Akila, Yasmin Aisyah, Zania, Akila Zahra. Oke. Hadir semuanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Marisa boleh maju ke depan. Oke, jadi materi kita hari ini adalah perkalian pecahan. Sebelumnya kita udah belajar tentang pecahan kan? Ya, Ada yang masih ingat pecahan itu apa? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Apa itu pecahan? Ayo Kila. pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari pecahan dalam bentuk. Oke, benar. Jadi pecahan itu adalah bilangan yang menyatakan bagian dari suatu bentuk. Nah, oke. Jadi kalau perkalian pecahan itu biasanya berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ada yang pernah nggak membagi makanan, entah itu pizza, bolu, atau apapun itu ke dalam beberapa bagian? Pernah. Nah, misalnya ada satu pizza nih, dibagi menjadi 4 bagian. Nah, satu bagiannya itulah yang dinamakan pecahan. Berapa pecahannya? Kalau misalnya satu pizza dibagi 4, berarti satu bagiannya itu disebut 1/4.
1/4. Kalau misalnya pizzanya dibagi 5 berarti 1/5. Kalau pizzanya dibagi 10 berarti satu bagiannya disebut 1/10. 1/10. Oke, benar. Nah, jadi hari ini tujuan pelajaran yang harus kita capai, yang harus bisa kalian dapatkan adalah yang pertama itu peserta didik dapat memahami konsep perkalian melalui masalah kontekstual. Masalah kontekstual ini maksudnya adalah pekerjaan atau kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan. Misalnya kita beli tepung 1/4, kita mau buat kue, setengah dari 1/4 ini berapa ya kira-kira? Nah, kalau nanti kalian udah belajar perkalian pecahan ini, kalian harus udah bisa menentukan setengah dari 1/4 tepung itu berapa. Oke? Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian pecahan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan kemandirian dalam pembelajaran. Yang nomor 3 ini nanti itu terlihat waktu kita mengerjakan tugas kelompok nanti yang akan Mem kasihkan ke kalian. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, kita mau tepuk semangat dulu. Ayo semuanya berdiri. Udah tahu kan tepuk semangat itu kayak mana? Belum tahu? Kalau Mem bilang tepuk semangat, kalian semangat, tepuk semangat, semangat. Udah semangat belum? Udah. Oke, kita mulai ya. Apa materi kita hari ini? Oke. Nah, yang kita akan pelajari adalah ini dia contohnya. Ini ada satu buah jeruk. Jeruknya ini udah dibagi setengah. Terus sama Bima yang setengah ini mau dikasihkan ke rival 1/4-nya. Nah, berapa 1/4 dari setengah itu? Di materi inilah kita pelajari. Nah, masih ingat kan bentuk dari pecahan itu? Masih. Ya, bentuknya itu adalah upper. A itu adalah B-nya itu. Oke, masih ingat semua ya. Next. Nah, untuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu rumusnya adalah pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Kalau misalnya di materi penjumlahan dan pengurangan, kalau penyebutnya beda, kita harus apakan dulu? Cari makanan. Iya, kita samakan dengan mencari KPK ataupun dikalikan. Kalau di perkalian, kita bisa langsung mengerjakan tanpa harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada soal 1/4 dikali 1/2 itu langsung dikalikan saja. Pembilangnya dikali dengan pembilang, penyebutnya dikali dengan penyebut. Oke. Nah, ini dia contoh yang tadi. Ibu mempunyai setengah bagian jeruk dan akan memberikan 1/4 bagian jeruk yang dimiliki ibu kepada Adi. Berapa bagian jeruk yang dimiliki Adi? Next. Ini setengah. Dibagi lagi dia. Jadinya dapatlah 1/4-nya itu lebih kecil dia dari setengah. Kenapa bisa lebih kecil 1/4 dari setengah? Karena yang setengah ini dibagi lagi. Oke. Next. Nah, kalau yang tadi itu adalah perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, yang ini adalah rumus perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Gimana caranya? Kalau bilangan bulat itu kan contohnya 4. 4
4 dikali 1/2 misalnya. Nah, setiap bilangan bulat itu kalau diubah ke pecahan biasa menjadi 4/1. Kalau misalnya bilangan bulatnya 3, berarti dia 3/1. Kalau misalnya bilangan bulatnya 5, diubah ke pecahan biasa, jadi 5/1. Jadi semua bilangan bulat, kalau mau diubah ke pecahan biasa, dia jadi per 1. Nah, setelah diubah jadi pecahan biasa, bisa langsung kita kalikan dengan rumus pecahan biasa yang di awal tadi. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan balik. Nah, contohnya ini 4 dikali 1/2 sama dengan 4 dikali 1/2. Bisa kita ubah ke pecahan biasa, bisa langsung kita kerjakan. Kalau mau langsung kita kerjakan, bilangan bulatnya ini dikalikan ke pembilang. Dapatlah dia 4 dikali per. Jangan lupa penyebutnya tetap diletakkan di sini. Per 2. Dapatlah dia 4/2. Nah, kenapa di sini bisa jadi 2? 4 dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Iya, karena 4/2 itu sama dengan 4 dibagi 2. Makanya dia dapat 2. Oke. Next. Ada video pembelajaran, silakan kalian dengarkan dan simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang materi perkalian pecahan. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe video ibu biar mendapatkan informasi yang terbaru. Oke, di sini kita akan membahas tentang konsep perkalian pecahan. Di sini disajikan cerita Pak Adi, seorang petani palawija. Dia menanam berbagai macam tanaman palawija di ladangnya. Setengah dari 1/6 luas lahannya akan ditanami cabai. Berapa bagian luas lahan yang ditanami cabai oleh Pak Adi? Nah, di sini ada kalimat setengah dari 1/6. Sebenarnya, cerita tersebut adalah berkaitan dengan perkalian pecahan setengah dikali 1/6. Tapi bagaimana ya cara menyelesaikannya? Setengah kali 1/6, maka kita akan membuat pecahan 1/6 terlebih dahulu. Nah, berarti pecahan 1/6, satu kotak yang diarsir dari 6 kotak yang ada. Maka di sini dikatakan sebagai pecahan 1/6. Kemudian kita taruh pecahan setengah di pecahan yang diarsir. Nah, di sini setengah. Maka ini dikatakan setengah dari 1/6. Berikutnya kita buat garis bantu agar lebih mudah mengetahui ada berapa banyak kotak seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kotak keseluruhan. Sedangkan kotak yang berhimpit itu ada 1. Maka setengah kali 1/6 adalah 1/12. 1 diperoleh dari kotak yang berhimpit, 12 diperoleh dari kotak seluruhnya. Berikutnya disajikan soal 3/4 kali 1/3. Maka kita akan membuat pecahan 1/3 terlebih dahulu. Ini adalah pecahan 1/3. 1 yang diarsir ya, dari 3 kotak yang ada. Kemudian ini dinamakan pecahan 1/3. Nah, yang diarsir ini kita letakkan pecahan 3/4 di dalamnya. Seperti ini. Nah, maka yang berhimpitan di sini ada 3 kotak. Ini disebut 3/4 dari 1/3. Agar lebih mudah, kita letakkan garis bantu di dalamnya. Kotak yang berhimpitan itu ada 3. Kemudian kotak keseluruhan ada 12, ya. Maka 3/4 dikali 1/3 adalah 3/12. 3 dari kotak yang berhimpitan, 12 dari kotak keseluruhan. Kemudian 3/12 itu bisa disederhanakan menjadi 3/3, yaitu menjadi
3 dibagi 3 1, dan 12 dibagi 3 4, 1/4. Selanjutnya disajikan soal sebagai berikut. 2/5 kali 2/3. Maka 2/3 dulu kita buat pecahannya. 2/3 seperti ini, 2 yang diarsir dari 3 kotak yang ada. Ini disebut pecahan 2/3. Nah, yang diarsir yang di warna biru kita letakkan pecahan 2/5 di dalamnya. 2/5 di sini dan 2/5 di sini. Ini dikatakan sebagai 2/5 dari 2/3. Kemudian kita buat garis bantu di dalamnya. Ada berapa kotak yang saling berhimpitan? Ternyata ada 4. Kemudian ada berapa kotak keseluruhan? Ternyata ada 15. Maka 2 kali 2 di sini sama aja dengan kotak yang berhimpitan, yaitu 4, dan 15 adalah kotak keseluruhannya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kalau 2 dikali setengah, berarti setengahnya ada 2. Kita tulis seperti ini, setengah. Di sini juga setengah. Ya. Kemudian kita gabung setengah yang ini ke sini. Maka menjadi 1 bagian utuh. Jadi 2 kali setengah itu sama dengan 1, atau bisa ditulis 2/2 sama dengan 1. Dari mana 2/2? Dari 2 kali 1 per penyebutnya di sini 2. 2/2 itu sama artinya dengan 2 dibagi 2, yaitu 1. Selanjutnya, jika ada soal seperti 3 kali 3/4, maka 3/4-nya berapa kali? 3/4-nya ada sebanyak 3 kali. Di sini disajikan gambar pizza. 3/4, 3/4, 3/4. Nah, kita letakkan 1/4 di bagian yang pertama. Di sini ya. Wah, jadi pecahan. Maksud Ibu di sini jadi pizza utuh ya. 1 penuh. Kemudian di sini 1/4, 1/4. Ini kan di sini sebenarnya setengah. Kita ambil dari bagian 1/4 di sini, 1/4 di sini, dua-duanya kita letakkan di sini sehingga menjadi ya pizza yang utuh. Nah, di sini tinggal 1/4 bagian. Maka sebenarnya 3 kali 3/4 ini akan menghasilkan 2. Di sini gambarnya ada 2, 1/4. Atau sama artinya dengan 3 kali 3, 9/4. 9/4 itu kalau dijadikan pecahan campuran menjadi 2, 1/4. Seperti gambar yang Ibu sajikan. Selanjutnya, kalau 4 kali 1/3 berarti 1/3-nya sebanyak 4 kali. Seperti ini. Nah, sekarang 1/3-nya ini kita pindahkan. Yang sudah diwarnai warna kuning di sini kita pindahkan ke sini sehingga yang di bagian sini hilang. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Ya, ini hilang dan di sini terisi 1/3 bagian. Kemudian yang bagian sini kita letakkan di bagian sini. Ya, maka di sini menjadi penuh, 1 bagian penuh, dan di sini berarti sudah tidak ada lagi ya pecahannya. Nah, sama juga di sini sudah tidak ada lagi. Maka ini kita gabungkan menjadi 1 penuh ya, 1 bagian penuh dengan 1/3. Maka 4 kali 1/3 sama aja dengan 1. Ini 1 bagian penuh dengan sisanya di sini 1/3. 1/3. Atau kalau mau dikalikan 4 kali 1 4, 4/3 di sini. Ya, dijadikan pecahan campuran jadi 1/3. Semoga mudah dipahami. Nah, kesimpulannya artinya adalah A per B kali C per D atau pecahan biasa kali pecahan biasa bisa dikalikan pembilang dengan pembilang. A kali C dan B kali D. Ya. Kemudian kalau ada bilangan bulat dikalikan pecahan biasa, maka sama A kali C pembilang dengan pembilang per penyebutnya. Jadi kesimpulannya, kalau pada perkalian pecahan ya, pecahan biasa dan di sini pembilang dikali pembilang cara mengerjakannya dan penyebut dikalikan penyebut. Oke. Jadi itu tadi adalah video tentang perkalian pecahan. Kalau pecahan biasa dikali dengan pecahan biasa tadi gimana cara ngerjainnya? Pembilang dikali penyebut dikali penyebut. Kalau misalnya bilangan bulat dengan pecahan biasa, gimana cara ngerjainnya? Bilangan bulat dikali dengan pembilang per penyebut. Kalau misalnya pecahannya itu bisa disederhanakan, bisa kita sederhanakan. Gimana cara menyederhanakannya?
sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Misalnya 2/4 bisa kita sederhanakan dengan dibagi, sama-sama dibagi 2 bagi 2, 2 bagi 2, 4 dibagi 2. Berarti bentuk sederhana dari 2/4 adalah 1/2. Oke, sekarang ini ada tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Udah sama kelompoknya masing-masing ini kan? Nah, ini dia. Ada 15 jeruk yang dipunyai si Edo. Terus dia mau tahu 3/5 dari 15 jeruk ini berapa ya kira-kira? Kita gunakan alat peraga, yaitu ini namanya nanoblock. Anggap ini 5 jeruk ya. Ini ada 5 nanoblock. Anggap aja ini 5 jeruk. Terus yang mau diambil tadi berapa? 3. Supaya memudahkan kita ganti warnanya. Oke, ini dari 5 jeruk yang diambil ada 3. Oke, beginilah dia kan. 5 tambah 5, 10 tambah 5, 15. Setiap 5 diambil 3, setiap 5 diambil 3, setiap 5 diambil 3. Berarti berapa jumlah yang 3 ini? 9. Nah, dapat kan? 3/5 dari 15 itu adalah 9. Jadi, untuk soal yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, cara mengerjakannya sama. Silakan mulai dikerjakan. Udah bisa kita mulai? Ayo, dari yang nomor 1 dulu maju ke depan. Soal nomor dari adalah akan menjawab dari adalah dari kelompok mengamati akan menjawab soal nomor 2 yang identik. 3/4 dari 16 adalah 12. Soal A1/5 dari dari 10 adalah. adalah Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, silakan duduk. Jadi itulah tadi materi tentang perkalian. Sampai di sini kalau kira-kira nanti ada soal atau ditanya sama orang tuanya, oh dek, ini kalau misalnya ini mama beli tepung 1/4, mama mau buat kue tapi cuma setengahnya aja, berapa kira-kira ya? Udah bisa jawab belum kalian? Udah, harus sudah bisa jawab karena kita udah belajar perkalian pecahan. Ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua? Oke, jadi minggu depan, karena hari ini kita udah belajar perkalian pecahan, minggu depan materi kita selanjutnya adalah pembagian pecahan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, karena kita sudah membukanya dengan berdoa, maka kita tutup pula dengan berdoa. Ayo, Alvando. Salim. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan.